Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Rasanya udah lama konten breakdown anime One Piece gak nongol di channel Stress ini. Cuma menurut Mr. K sendiri, episode terbaru kali ini ya emang epic parah. Makanya buat yang udah lama gak nonton animenya, buruan tak saranin kalian langsung tonton aja sendiri. Soalnya dijamin rek gak bakal ada kata nyesel, malahan yang ada ya pengen nonton ulang lagi. Dan jangan lupa juga ya, pakai resolusi yang paling tinggi biar nontonnya tambah pol-polan. Juga pakai headphone kalau bisa atau headset lah. Jangan dengerin secara loudspeaker, jangan. Eman-eman. So, cukup cicit-cuitnya, sekarang mari kita mulai aja breakdownnya. Monggo, let's go! Breakdown anime One Piece episode 1015. Go! Guys, seakan gak mau kalah sama manganya yang lagi bikin banyak kejutan secara terus-menerus, bahkan sampai jadi trending topik berhari-hari, berminggu-minggu. Sekarang giliran versi animenya yang ngebuat fans One Piece di seluruh dunia hype gak ketolongan. Ya, akhirnya episode terbaru dari One Piece yaitu episode 1015 yang mengadaptasi chapter 1000 yang masih tersisa sekitar 3/4 bagian. Menariknya ya, episode kali ini sebelum rilisnya aja udah banyak drama yang terjadi terlebih dahulu atau mungkin kenyataan, ya nggak tau lah. Kalian pasti masih ingat kan sama kasus Toei Animation yang katanya kena hack, makanya penayangan anime One Piece pun harus ditunda sekitar 1 bulanan. Cuma setelah Mr. K beres nonton episode terbarunya, emang rasanya penundaan jadi pilihan yang paling tepat, terlepas dari bener atau enggaknya kabar yang menimpa pihak Toei Animation. Well, sebenarnya dari awal episodenya dimulai, gak terlalu banyak momen-momen yang berbeda dengan versi manganya itu sendiri. Palingan aja ada beberapa tambahan momen di awal kayak momen S ada Yamato yang gak ada di versi manganya. Soalnya kita tahu sendiri kalau di versi animenya, momen Yamato dan S itu emang banyak dikasih tambahannya guys. Makanya gak aneh kalau ada beberapa momen yang berbeda dengan versi manganya itu sendiri. But entah kenapa rasanya tambahan momen S dan Yamato di episode 1015 ini, feel waktu kita nontonnya kerasa beda banget. Kita seperti ingin diperlihatkan betapa dekatnya S dan Yamato, padahal mereka berdua ini bukanlah teman lama atau sahabat yang emang udah deket pada dasarnya. Sementara itu di momen selanjutnya di mana Yamato memberitahu ke Momo tentang jurnal perjalanan Oden, di momen itu juga gak terlalu ada perbedaan berarti dengan versi manga guys. Soalnya perbedaan barulah terasa saat flashback tentang S yang bercerita mengenai impian sesungguhnya dari Monkey di Luffy. Ya, kalau di manganya setelah S bercerita tentang impian sesungguhnya dari Luffy, dia langsung meminta Yamato untuk tidak menertawakan impian adiknya itu. Namun kalau di versi animenya, momen tersebut dirangkai sedemikian epiknya oleh Megumi Ishitani. Well, daripada cuma mengadaptasi secara langsung momen itu, Mbak Megumi lebih memilih untuk membuat Yamato seakan bisa merasakan langsung momen perkataan dari S itu guys. Sehingga Yamato pun seperti bisa melihat masa lalu di mana S, Sabo, dan Luffy sedang mengutarakan impiannya masing-masing. Bahkan hebatnya lagi saat giliran Luffy yang mengatakan impiannya, tiba-tiba aja ya momen sengaja dimirrorkan dengan momen Roger, Shirohige, dan Oden. Ya, kemungkinan besar momen itu menunjukkan apa yang Shanks katakan mengenai Luffy yang berbicara hal yang sama dengan mantan kaptennya. Sebuah impian yang sampai saat ini masih belum kita ketahui secara pasti. Namun kalau menurut Arthur The Library of O'Hara atau yang video Mr. K The Truth About One Piece yang remakean dari Arthur tentunya, impian dari Luffy dan Roger adalah membuat pesta terbesar yang pernah ada. Ups, spoiler nih. Makanya saat seseorang mendengarnya pasti mereka hanya akan tertawa saking konyolnya impian itu. Terus pas nonton bagian momen ini Mr. K sendiri jujur langsung ngerasain merinding bukan main. Soalnya adaptasi yang dipilih oleh Mbak Megumi Ishitani, idenya emang sangat gila. Belum lagi animasi di episode kali ini juga beda sama seperti yang biasanya kita lihat. Pokoknya waktu nonton episode kali ini visual yang ditawarin bener-bener manjain kita sebagai penonton. Bahkan yang lebih hebatnya ya gak cuma secara visual doang bagus, tapi dari segi feel di setiap momennya bisa kita lebih rasakan di versi animenya guys. Lanjut lagi, perbedaan di versi animenya juga kita dikasih lihat bagaimana momen pertemuan terakhir atau perpisahan dari S dengan Yamato ini. Apalagi yang bikin Mr. K sendiri kaget, tiba-tiba aja diperlihatin momen Kaido yang mengungkit tentang bagaimana Shanks berhasil menghalanginya untuk datang ke Marineford. Ya, walau gak dibicarain secara langsung, tapi ngelihat kalau momen itu terjadi bersama dengan momen Fever Cut milik S yang mau menghilang, pastinya momen itu cuma terjadi di perang besar Marineford saja.
Intinya sih, kalau di versi animenya kita diperlihatkan secara jelas gimana awal dan akhir pertemuan dari Yamato dengan Ash ini. Sampai-sampai gimana respon atau hal yang dirasakan oleh Yamato ketika tahu teman satu-satunya bakalan mati tapi dia gak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kalau di versi animenya sendiri, kita juga sampai dijelasin bagaimana Yamato yang sedang sedih karena harus rela kehilangan satu-satunya temannya. Tapi di sisi lain, dia tetap memilih buat memiliki harapan dan percaya kepada perkataan temannya tentang adiknya yang akan membawa perubahan. Sebagaimana seperti yang tertulis di jurnal perjalanan Oden juga. Makanya, hal ini yang menjelaskan kenapa Yamato tetap berontak kepada ayahnya sampai saat ini. Karena padahal ya, kalau Yamato larut dalam rasa sedihnya kehilangan seorang teman dan janjinya untuk bisa mengarungi lautan bersama, harusnya Yamato udah menerima takdirnya dan memilih nurut kepada Kaido. Semua momen itu juga dibungkus dengan rapi dengan visual yang sangat hebat. Soalnya baik color grading, efek, atau suara yang digunakan, semuanya dieksekusi dengan sempurna sehingga kita sendiri bisa merasakan setiap feel yang ingin disampaikan. Mulai dari perasaan sedih hingga perasaan tekad milik Yamato. Terakhir puncaknya, momen di atas atap Onigashima, di mana akhirnya kelima generasi terburuk yang mewakili era baru sampai di hadapan kedua Yonko. Di momen itu di versi animenya kita bakalan dikasih visual yang memiliki dominan warna merah, di mana ya perasaan tekanan, tegang dan rasa sedih semuanya terasa semakin dalam. Ya, momen kedatangan Luffy yang dibuat begitu dramatis, lalu momen Luffy yang berbicara dengan Kinemon yang terasa begitu pedih, terus momen Luffy yang menyuruh Law untuk memindahkan para Akazaya, hingga akhirnya momen Luffy yang melancarkan serangan Gomu Gomu no Retrox yang begitu epic. Semuanya seakan dibuat dan diadaptasi dengan sempurna di episode 1015 ini. Ya, rasanya gak ada kata lain yang cocok buat ngedeskripsiin episode 1015 selain kata perfect itu sendiri. Rasanya gak berlebihan kalau kita sebut episode 1015 One Piece ya sebagai episode One Piece terbaik. Iya, ini jujur sih Mr. K udah nonton berulang-ulang. Entah itu dari segi animasi, penggunaan efek, atau bahkan ide tambahan momen di episode terbaru kali ini emang bener-bener jauh berbeda dengan episode One Piece yang biasanya kita tonton. Well, apresiasi setinggi-tingginya kayaknya perlu kita kasih buat semua orang yang terlibat untuk pembuatan One Piece episode 1015. Pokoknya good job buat Toei Animation yang udah bikin episode se-epic ini. Hal ini juga ngebuktiin kalau Toei emang niat bikin episode yang bagus, ya tentu aja bisa banget dan hasilnya gak bakal mengecewakan. Cuman sekali lagi kita perlu ingat ya, kalau bedanya One Piece dengan anime lainnya adalah One Piece merupakan anime weekly yang memiliki waktu produksi sebentar banget karena setiap minggunya satu episode harus selalu tayang. Jadi rasanya masuk akal kan, di samping bener atau enggaknya isu dari Toei Animation yang terkena hack itu, tapi kayaknya agak sulit bahkan nyaris mustahil buat bikin episode dengan visual segila itu hanya dalam waktu yang super singkat. Oke, kayaknya bakalan susah move on sih dari One Piece episode 1015 yang bisa bikin goosebump entah berapa kali ini. Lalu jangan lupa, hal ini juga jadi bukti kalau terkadang versi animenya bisa memberikan feel yang berbeda dengan versi manganya, bahkan terkadang bisa lebih baik. Sehingga gak ada salahnya buat tetap nonton versi animenya guys, meski udah tahu ceritanya dari versi manganya. Oke, kayaknya cukup buat konten breakdown One Piece episode 1015-nya. Oke, so see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.